Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada satu ketika di saat Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan para sahabat, beliau menawarkan kepada sahabat tentang sesuatu amal ibadah yang apabila dapat dilakukan oleh manusia, maka hidupnya akan menjadi berkah, maka hidupnya akan menjadi lebih bahagia. Ketika itu Rasulullah menanyakan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku semuanya, maukah engkau aku tunjukkan 3 hal yang apabila engkau lakukan, maka hidup kalian semua akan menjadi hidup yang berkah dan bahagia. Akhirnya para sahabat pun mengiyakan, baik Rasul, kami ingin mendengarkan apa 3 hal itu. 3 hal yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang pertama adalah shollu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadangkala kita ini teledor akan hadirnya waktu sholat. Ketika di musola, di masjid sudah ada terdengar azan sebagai bentuk seruan untuk melaksanakan ibadah sholat, kadangkala kita semua masih terus mengulur-ulur. Padahal sesungguhnya awal atau tepat waktu dalam sholat ini memiliki manfaat yang sungguh-sungguh luar biasa. Salah satunya akan menjadikan kita orang yang sukses. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu oleh Allah, bagi orang yang beriman kepada Allah, telah ditentukan waktunya. Apa sebetulnya yang ada di balik perintah Allah untuk sholat tepat waktu? Yakni mengajarkan kepada umat manusia, khususnya yang beriman kepada Allah, muslim, agar mereka mampu meminit waktu dengan baik. Sepanjang sejarah dapat kita buktikan bahwa hanya orang-orang yang mampu meminit waktu, mengatur waktunya dengan baik, maka hidupnya akan menjadi sukses. Maka sebetulnya kalau ada orang yang sukses, harusnya mestinya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Lantaran orang yang beriman telah memisahkan diri untuk mampu menggunakan waktu dengan baik, terutama dengan cara melakukan sholat tepat waktu. Kemudian ibadah yang kedua yang apabila mampu kita lakukan, akan menjadi hidup kita semakin berkah dan berbahagia, yakni birrul walidain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah tidak memerintahkan kepada kita agar kita seorang anak untuk membalas atau membalas semua hutang-hutang terhadap orang tua kita? Kenapa Allah tidak memerintahkan kepada anak manusia untuk melunasi atau membayar hutang-hutangnya kepada kedua orang tuanya? Lantaran tidaklah mungkin seorang anak mampu mengembalikan jasa yang begitu banyak yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Seandainya anak itu menjadi seorang yang miliarder, orang yang kaya raya, maka sungguh kekayaannya pun tidak mampu dipakai untuk mengembalikan atau membayar jasa kedua orang tuanya. Jika seorang anak memiliki kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, maka pangkat yang tinggi itu pun tidak mampu dijual untuk dipakai membayar hutang-hutang jasa kita terhadap orang tua kita. Oleh karena itu, perintahnya Allah dalam Al-Quran adalah birrul walidain, yang artinya adalah berbakti. Bukan membayar hutang-hutang kita atas jasa mereka, tetapi berbakti kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim pada An-Nisa ayat 36.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah serta jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan apapun. Dan yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, atau berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah banyak contoh-contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita terkait tentang seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Di zaman Rasulullah juga ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang ketika dia masih muda belia, dia sangat beriman dan patuh kepada kedua orang tuanya. Tetapi sayangnya setelah dia menikah, maka dia sudah berubah, tidak lagi berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bahkan sering sekali dia menyakiti hati ibunya. Siapa dia? Dia adalah Alqamah. Tidak hanya itu, masih banyak contoh-contoh yang lain, anak manusia yang kalau mereka tidak berbakti kepada orang tuanya, dan bahkan dia sering membuat air mata orang tuanya menetes, maka hidupnya tidak menjadi bahagia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini penting saya tekankan kepada seluruh anak manusia, termasuk kita semuanya. Kita punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara siapkan semua apa yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita sebelum mereka meminta kepada kita. Dan jaga mulut kita, jaga sikap kita, jaga aktivitas kita. Jangan sampai mulut kita, perkataan kita kasar kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, sehingga membuat ibu kita menangis. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kedua orang tuaku yang harus aku dahulukan untuk aku berbakti kepadanya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Ummuka, ibumu." Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian siapa lagi kedua orang tuaku yang harus aku lebih berbakti kepadanya? Ummuka. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Pertanyaan sampai ketiga kali. Tetap ummuka, ummuka, dan ummuka, baru yang keempat kalinya adalah abuka, bapakmu. Artinya apa? Artinya di antara kedua orang tua kita ini, yang paling berjasa, tapi bukan berarti ayah kita nggak berjasa. Dua-duanya berjasa, tapi ibulah yang sebetulnya sosok manusia yang banyak sekali berjasa kepada kita. Ketika mereka mengandung kita selama 19 hari, mereka melahirkan kita, yang tentunya tidak mudah. Kalau nggak kebetulan lahirnya atau mungkin ada kondisi yang nggak baik, bisa terjadi kalau nggak mati putranya, mati ibunya. Ada juga yang karena tidak kuat menahan sakitnya melahirkan, maka dia harus dibelah atau disesar untuk mengeluarkan kita. Itulah ibu kita, sampai dengan menyusui kita di tengah malam hari ketika orang lain pada tidur nyenyak. Ibu kita bangun, lantaran kita menangis, maka ibu kita lah yang kemudian mengganti popok kita, yang memberikan susu kepada kita, sehingga ibu kita ini luar biasa jasanya kepada kita. Yang kedua, bapak kita. Bapak kita lah yang menyediakan segala kebutuhan hidup kita, mulai dari waktu kita lahir sampai dengan kita dewasa. Maka kedua orang tua kita ini sangatlah berjasa kepada kita. Ada sebuah hadis yang menyampaikan kepada kita bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu kita. Karena itu pandai-pandailah kita
untuk memuliakan ibu kita dan bapak kita agar bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho atas apa yang kita lakukan, maka insya Allah juga akan ridho. Dan jika Allah ridho atas apa yang kita lakukan, maka apapun yang kita minta pasti akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi para pemirsa, terkait masalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ayo, anak-anak kita ajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Murid-murid kita ajarkan kepada mereka agar mereka selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena sudah cukup banyak laknat Allah yang diberikan kepada umat manusia lantaran tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan bikin dia menangis lantaran mulut kita yang kasar kalau ngomong. Jangan bikin mereka menangis lantaran sikap dan perilaku kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kemudian hal yang ketiga, ibadah yang ketiga yang sangat dicintai oleh Allah dan apabila dilakukan oleh manusia, maka hidupnya akan semakin berkah dan berbahagia adalah al-jihad. Al-jihad fi sabilillah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jihadlah di jalan Allah. Ibnu Taimiyah, beliau seorang ilmuwan, memberikan penafsiran dan arti tentang jihad. Yakni di zaman Rasulullah, dulu jihad itu identik dengan perang. Berangkat perang melawan musuh-musuh Islam, orang kafir yang merusak agama Islam, maka itulah jihad. Tapi zaman sekarang tidak seperti itu. Sehingga Ibnu Taimiyah, beliau memberikan definisi tentang jihad. Jihad itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa membuat Allah cinta dan suka kepadanya, maka itu namanya jihad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad tidak lagi berarti perang, tetapi jihad adalah perang melawan hawa nafsu kita masing-masing. Yang artinya apa? Apabila telah datang waktunya sholat dan hati kita ini berat untuk berangkat melaksanakan sholat, maka itulah jihad kita. Berarti kita wajib memerangi nafsu kita agar kita mau berangkat melaksanakan sholat. Jika waktunya anak-anak untuk berangkat sekolah kok rasanya berat, dengan alasan mengantuklah, capeklah, maka itulah sungguhnya yang diartikan sebagai jihad. Berarti kita wajib mampu memerangi rasa malas, rasa capek, demi untuk melaksanakan sesuatu yang oleh Allah amat dicintai. Jadi itulah yang namanya jihad fi sabilillah. Jihad diartikan bisa menggunakan harta kita. Harta kita yang kita miliki bisa kita gunakan untuk perjuangan agamanya Allah. Kemudian ilmu kita bisa kita gunakan untuk memuliakan agamanya Allah. Dan jasad kita pun, sehat kita pun bisa kita gunakan jihad untuk melakukan dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tiga hal yang apabila mampu kita laksanakan dengan baik dan benar, maka hidup kita akan menjadi hidup yang lebih bahagia dan bahkan menjadi manfaat serta barokah hidup kita. Barokah umur kita, barokah ilmu kita, barokah rezeki kita, dan bahkan barokah anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan yang tiga hal. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.